Informasi mancanegara di Kompas Pagi bersama saya Glenny Soktania. Sebuah bom mobil yang ditinggalkan di luar kantor polisi di kota Acambaro di Meksiko Barat meledak dan melukai 3 orang. Di saat bersamaan, ledakan juga terjadi di kota lain di Meksiko namun tidak ada yang terluka. Serangan yang terjadi hampir bersamaan di 2 kota berbeda yang berjarak sekitar setengah jam ini diduga dilakukan oleh keterlibatan kartel narkoba yang telah berperang selama bertahun-tahun di wilayah ini. Ledakan yang terjadi akibat bom mobil dianggap serangan paling serius terhadap pihak berwenang di Meksiko sejak Juni 2023 ketika sebuah kartel menggunakan bom mobil untuk membunuh seorang petugas Garda Nasional. Meskipun terjadi kekerasan, Presiden Claudia Sheinbaum yang baru dilantik berjanji untuk melanjutkan pendekatan tanpa konfrontasi seperti pendahulunya. Israel telah menyerang 55 rumah sakit di mana 36 diantaranya terkena serangan langsung dan menyebabkan 12 orang tewas dan 60 orang terluka. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan Lebanon Firas Abaid dalam konferensi pers. 8 rumah sakit ditutup sementara 7 rumah sakit masih berfungsi sebagian. Kelompok medis telah menjadi sasaran di berbagai daerah dan sebanyak 151 orang tewas serta 212 orang terluka. انه لقلي بعض الناس اللي ممكن تبرر للعدو الاسرائيلي، للاسف هذه الاستهدافات تشمل جميع الجمعيات الاسعافيه التي تعمل في لبنان، واي واحد بيرجع يراجع التقرير بالتفصيل بيوضح هذا الموضوع. عدد الاعتداءات على الهيئات الاسعافيه حتى الان 200 اعتداء، وعدد الشهداء الذين سقطوا هن 151 شهيد. وعدد الجرحى 212 شهيد، وهذا بيجعل انه يعني مجمل عدد شهداء القطاع الصحي والاستشفائي حتى الان هو 163 شهيد و272 جريح. Israel kembali melancarkan serangan ke wilayah Gaza pada hari Jumat dini hari dan sedikitnya 36 orang tewas, 13 diantaranya merupakan anak-anak. Serangan Israel yang meliputi serangan udara dan penembakan yang menargetkan beberapa bangunan tempat tinggal di lingkungan timur keguberneran Khan Younis. Tanpa peringatan, rudal Israel menghantam permukiman warga pada Jumat dini hari yang mengakibatkan banyak korban tewas. Israel terus melancarkan serangan brutal di wilayah kantong Palestina ini. Lebih dari 41.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah tewas. الساعة 2 فجأة لقيت حالي ما متكلبش بين الردم وبعرفش حد، صرت أزعق لما أجى أخويا وأبويا أجوا صاروا يحاولوا يطلعوا فيا وينبشوا من فوق راسي وينبشوا من فوق الجسم. لما انتشلوني وأخويا الصغير عمره 17 سنة استشهد وأختي الصغيرة عمرها 15 سنة استشهدت. وهذا حال. Awal pekan ini, serangan masif kembali terjadi di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara, Palestina. Serangan tentara Israel terus berlanjut ke Gaza di tengah ancaman musim dingin di Gaza Utara. Sementara itu, saudara, para tenaga medis dan para pasien yang berada di lokasi berada dalam kondisi kritis dan terus berjuang meski tanpa pasokan makan dan air dan juga obat-obatan. And they told us we must go out and they will make us leave the hospital and they will burn the hospital. You know that they make a psychological thing to us. Serangan Israel terus membombardir Gaza. Yang terbaru, pasukan Israel menyerang sebuah sekolah yang dijadikan tempat pengungsi berlindung di jalur Gaza Tengah pada hari Kamis waktu setempat. Serangan Israel menyasar sekolah-sekolah yang jadi tempat penampungan pengungsi dalam beberapa bulan terakhir. Mereka berdalih menargetkan militan yang bersembunyi di antara warga sipil, tetapi tanpa bisa memberikan bukti.
Serangan ini menewaskan 17 orang. Di antara korban tewas terdapat 13 anak di bawah usia 18 tahun dan 3 perempuan. Selain 17 warga yang dilaporkan meninggal, 42 orang lainnya terluka dalam serangan di kamp pengungsi Nuseirat, menurut Rumah Sakit Auda yang menerima korban jiwa. Sementara itu, awal pekan ini dimulai dengan serangan pasukan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara Palestina, Senin waktu setempat. Serangan bukan hanya menyasar rumah sakit, namun juga gedung-gedung sekitar rumah sakit yang jadi tempat berlindung para pengungsi. Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza menyebut serangan pasukan Israel awal pekan ini menyasar lantai 2 dan 3 gedung rumah sakit. Menurut data, ada sekitar 40 pasien yang tengah dirawat di rumah sakit ini. Informasi terakhir yang kami himpun dari sukarelawan Mercy di Gaza, Rumah Sakit Indonesia sudah dikepung pasukan Israel sejak 5 Oktober 2024. Middle of the night, the Indonesian hospital exposed to attack by the Israeli forces, and they attacked the second and third floor. Now we have 40 patients, 30 of them they are injured patients. There is some of the patients they are very serious and they need oxygen and they need critical care. So the light, electricity is off since midnight, and the medical staff they cannot make the generator on because of the a lot of attack and a lot of danger. So tak hanya itu, Mercy Indonesia juga merilis pesan suara seorang perawat di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, memperlihatkan kondisi para pasien dan tenaga medis di tengah gempuran pasukan Israel. Told us that we must go out and they will make us leave the hospital and they will burn the hospital. You know that make my psychological thing to us to make me scared and other patient. Sebelumnya tentara mengepung wilayah Gaza bagian utara. Dari video di akun Instagram, sukarelawan Mercy di Gaza, tampak puluhan pria ditangkap di sekitar Rumah Sakit Indonesia. Mereka memakai baju putih dengan mata ditutup dan dibawa menggunakan truk. Serangan tentara Israel terus berlanjut ke Gaza di tengah ancaman musim dingin di Gaza Utara. Sementara para tenaga medis dan para pasien yang berada dalam kondisi kritis terus berjuang meski tanpa pasokan makanan, air dan juga obat-obatan.